Kita berjumpa kembali di pembelajaran hari ini. Salam sehat buat kita dan selalu semangat. Di mana pada pembelajaran hari ini kita akan membuat template ID card sederhana, yaitu pembuatan kartu nama ya, menggunakan aplikasi Adobe Illustrator untuk versi desktop komputer dan juga aplikasi Sketchbook yang digunakan sebagai aplikasi alternatif untuk Android. Nah, untuk itu, marilah kita simak video pembelajaran ini dan pelajari bersama-sama. Baiklah anak-anak, nah kali ini Bapak akan menjelaskan ya, kalian bisa ikuti di rumah sebagai pembelajaran, silakan. File new, dimana nanti kalian bisa buat semacam latihan praktek. Nah, ukurannya lebar 800 pixel dan tingginya 1000 pixel, oke kan? Nah, jadi dalam hal ini yang pertama, kalau kita lihat dari sisi kiri di contoh latihan ini, latihan kisi-kisi ini, kita akan coba buatkan rectangle. Nah, dengan menggunakan rectangle tanpa warna garis tepi ataupun stroke. Contohnya saja, Bapak buat warna biru dulu. Nanti untuk kombinasi warna campurannya, bisa kalian lakukan dari gradien ya. Nah, jadi dari mana? Dari panel kiri. Nah, ini kan sering dalam keadaan tersembunyi di bagian expand panel, kalian bisa tampilkan itu di gradien. Tapi kalau kalian tidak menggunakan gradien juga boleh ya. Nah, contoh seperti inilah tanpa gradien ya. Tapi kalau kalian menggunakan gradien bisa pilih linear ya. Oke, nah dalam hal ini Bapak buatkan yang sederhana saja dulu ya. Nah, kemudian bagian yang berikutnya akan Bapak buatkan lagi satu model ya, garis ya dalam bentuk rectangle, cuman hanya saja garisnya tipis Bapak buat. Nah, jadi kalian lihat modelnya seperti yang ada di layar kalian ya. Nah, kita lihat kembali latihannya. Nah, jadi nanti kalau ini sudah selesai, kalian tambahkan lagi satu kotak ya yang berada di belakangnya. Nah, ini dia. Sorry, yang berada di atas seperti model yang Bapak buatkan ini. Oke. Kemudian warnanya agak sedikit berbeda ya. Walaupun dia memang warna biru, nah di sini agak kita buatkan dia berada lebih tepatnya seperti ini yang Bapak buatkan ya, berada di belakang sebenarnya, paling belakang. Berarti kita buat nanti birunya agak sedikit lebih mudah ya. Nah, agak sedikit lebih mudah. Nanti kalian bisa cari sendiri warna yang cocok untuk itu ya. Nah, misalnya nanti kalau kalian rasa nggak cocok dengan warna demikian, boleh warna yang lain ya. Nah, ini contohnya Bapak buat warna yang seperti ini, silahkan saja ya. Kemudian ini nanti berada di bagian belakang ya, berada di bagian belakang. Berarti kalian tinggal atur di bagian klik kanan, arrange, send to back ya. Dan opacity-nya kalian turunkan, contohnya 50 Bapak buat. Nah, jadi dah bentuk konsep warnanya seperti ini ya. Nah, tapi kalau ini kalian kembalikan warna biru, silakan saja ya. Nah, supaya jadi biru muda ya kan. Nah, itu silakan. Nah, kemudian yang kedua anak-anak, Bapak akan buatkan kotak sebagaimana tempat gambar nanti. Kalau di ID card biasanya kan ada foto ya. Nah, ini nanti Bapak buat bentuk kotak. Nah, ini dia kotaknya. Hanya saja di sini nanti Bapak buat warnanya, misalnya warna apa di sini kita lihat ya. Di sini warnanya nanti warna biru ya. Nah, warna biru seperti ini. Kemudian nanti Bapak tempel di dalam ini ya. Nah, kemudian nanti Bapak duplikat ya, klik kanan atau di copy paste ya dari edit. Dari menu edit kalian bisa copy dan paste kembali. Kemudian kalian perkecil lah ya, kalian perkecil. Kemudian nanti kalian buat warnanya putih. Tujuannya kita mau nempel kemari nanti ya. Nah, jadi nanti ini semacam ibarat tempat foto lah ya. Nah, jadi kalian bisa atur nanti skalanya sedemikian rupa ya. Nah, jadi bisa diatur posisi yang diinginkan ya. Nah, ini dia anak-anak, bisa kalian jadikan acuan nanti bagaimana supaya anak-anak bisa membuat ya, mengerjakan persiapan untuk ujian praktek ya di pertemuan setelah ini ya. Nah, jadi nantinya anak-anak bagian berikutnya maka kita bisa tinggal membuat kotak yang lain ya, kotak yang lain. Misalnya menggunakan rectangle dengan warna biru, kalian bisa buat nanti 3 kotak. Ini nanti keterangannya adalah semacam identitas nama kita ya. Kalian bisa duplikat sendiri ya. Misalnya nanti ada di sini phone number ya, media sosial ya, itu dia kontak sosial media, kontak email dan lain-lainnya ya. Nah, barulah dengan demikian yang terakhir nanti di atasnya ini kita buatkan semacam kotak kecil ya, tipis sekali
Ya, tujuannya apa? Tujuannya di sini nanti menjelaskan bahwa ini adalah nama kalian ya. Misalnya kalau kamu buat nanti your name here ya silakan saja ya. Nah, di sini nanti kita tinggal menambahkan teks ya. Nah, seperti apa membuatkan teksnya? Jadi kalian nanti tinggal lakukan dengan menggunakan ya, kalau di Adobe Illustrator disebut dengan type tool ya. Nah, contohnya Bapak atur dulu size tulisannya biar agak lebih besar. Nah, tentu pada bagian ini nanti yang perlu kita persiapkan adalah kita ketikkan sesuai dengan contoh di layar, your name here. Maka di sini kita ketikkan your name here ya. Nah, jadi anak-anak untuk jenis tulisan sebenarnya nggak mesti harus sama ya. Kalian bisa nanti atur kreasi kalian sendiri. Bapak nggak paksakan untuk harus sama, bukan ya. Nah, jadi nanti kalian bisa atur dan kreasikan sendiri ya. Nah, ini dia. Jadi nanti ini tulisan sudah bisa ditempel di sini. Oke? Nah, kemudian bagian yang berikutnya adalah kalian bisa kopikan saja dari sini. Contohnya tahan Alt dan drag. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya nanti ini adalah semacam tulisan di vertikal di sisi kiri yang ini. Nah, ini ada ID card dan ID card template ya tulisannya ya. Nah, ini bisa kita ketikkan di sini ID card. Kemudian enter template. Nah, kalau kalian bisa susun nanti ini, misalnya ini supaya lebih rapi nanti agak lebih di tengah, ini boleh kasih spasi seperti ini ya. Kemudian warnanya agak putih, tapi kita rotate dulu, arahkan aja posisi ke tulisan ke salah satu sudut kanan atas ya. Contohnya Bapak buat ini tinggal di rotate seperti ini dan diperbesar skalanya ya berdasarkan tarik titik sudutnya ya. Nah, ini dia warnanya tadi warna putih. Nah, ini dia ya. Nah, itu di sini kita lihat tebal atau tidak ya. Sepertinya sudah tebal ya. Nah, ini dia contoh sederhananya anak-anak. Jadi kalau anak-anak mau kasih model tulisan yang lain ya silakan saja ya. Oke, nah yang kurang di sini apalagi? Kontak phone number ya. Nah, kalian bisa duplikat kembali dari sini ya. Duplikat kembali, kemudian nanti kalian tinggal ketikkan ya kontak phone number ya. Nah, ini dia ya. Nah, warnanya nanti bisa kalian ganti ya. Untuk warna apa di sini? Nah, kalau kita lihat warna putih ya. Nah, tapi nanti kalau di dalam ujian anak-anak, ujian ya kalian tinggal sesuaikan warnanya ya. Kalau warnanya di situ putih ya kalian tetap warna putih ya. Nah, tapi kalau jenis tulisan Bapak rasa boleh berbeda ya. Nah, yang kedua nanti situ kontak media sosial ya. Nah, jadi kalau biasanya kan kalau media sosial itu ada WA-nya ya kan, kemudian ada kontak Instagram-nya ataupun kontak Facebook-nya. Kemudian biasanya setelah ini ada kontak email. Nah, ini biasanya di dalam ID card pasti ada kontak ataupun informasi tertera di dalamnya. Nah, jadi Bapak rasa konsep seperti inilah gambaran kisi-kisi untuk ujian ya, untuk ujian minggu depan. Jadi mohon kalian persiapkan nanti bisa inilah sebagai panduannya supaya nanti anak-anak bisa mempersiapkan. Bapak rasa itu saja untuk persiapan kita untuk sesi ya praktek ya. Jadi untuk versi Androidnya nanti Bapak akan coba jelaskan ya. Oke, baik, itu saja ya. Nah, sementara anak-anak untuk versi Android nanti kalian tinggal buka aja Autodesk Sketchbook-nya ya, New Sketch ya seperti biasa ya. Di bagian custom ukurannya nanti di sini anak-anak karena vertikal ya, yang atas kita buat saja 800 ya, yang di bawahnya kita sampingnya di sisi kirinya kita buat 1000. Jadi 800 kali 1000 ya. Nah, kalau sudah oke kan? Nah, kita akan coba mulai ya untuk desainnya. Jadi anak-anak nanti bisa lakukan dan terapkan seperti yang kalian inginkan dengan model seperti ini ya tentunya nanti. Nah, ini dia adalah semacam ID card template yang akan kita buat. Nah, jadi ini hanya sebatas panduan, Bapak ingatkan sekali lagi ya. Nah, yang pertama kalau kita ikuti seperti versi Adobe Illustrator tadi, maka di sini yang mulai kita akan persiapkan selection, kemudian Bapak pilih rectangle ya. Nah, jadi Bapak pilih rectangle dari sisi kiri, Bapak buat dulu semacam sebuah kotak panjang. Kemudian nanti di sini Bapak kasih warna dengan menggunakan warna fill contohnya. Nah, jadi pilih dulu warnanya ya. Kita pilih dulu warnanya. Dalam hal ini boleh menggunakan warna campuran ya, boleh menggunakan warna biasa saja ya. Contohnya
Bapak gunakan fill, kemudian tinggal kliklah bagian daerah yang diseleksi. Nah, setelah itu nanti kalian tinggal gunakan apa? Transform. Setelah ditransform, coba nanti kalian atur skalanya seperti yang Bapak buat ini ya. Kemudian bagian yang kedua adalah Bapak akan coba membuat semacam garis ya. Nah, ini membutuhkan layer baru. Nah, kalau di dalam sketchbook supaya menghindari kesalahan, kita akan coba buat lapisan baru, yaitu lapisan yang kedua ya. Nah, itu Bapak tambahkan. Kemudian nanti gunakan selection dan gunakan rectangle. Nah, jadi nanti Bapak buatkan garis setipis mungkin ya, setipis mungkin. Nah, contohnya yang ini kalian lihat ya. Kemudian Bapak gunakan warna yang sama ya. Bapak nggak usah pilih warnanya, Bapak langsung klik pada fill, kemudian klik daerah yang diseleksi. Nah, gunakanlah setiap saat transform untuk mengedit posisinya ya. Gunakan transform. Nah, contoh yang Bapak gunakan ini anak-anak. Nah, ini dia ya. Nah, kalau sudah kita okekan. Bagian yang berikutnya adalah Bapak akan tambahkan lagi layer baru. Kita akan membuat semacam satu selection ya, satu selection kotak ya. Nanti ini semacam menempel tempat foto lah kita katakan ya. Nah, jadi ini warnanya tetap Bapak gunakan warna yang sama. Cuman hanya saja nanti di bagian ini kita atur opacity-nya ya. Nah, jadi Bapak buatkan dulu transform. Kemudian Bapak atur posisinya seperti ini. Kalau kalian lihat, ini agak sedikit ke bawah lagi. Nah, kemudian nanti opacity-nya bisa kita atur di layer. Kalian tinggal klik layernya. Nanti di sini ada nilai opacity, kalian tinggal turuni ya. Sehingga nanti dia terlihat, misalnya saja Bapak buat 60, maka nanti dia terlihat seperti biru muda ya. Nah, itu konsepnya. Nah, kalau sudah, bagian yang berikutnya adalah kita tambahkan kembali lapisan yang baru. Berarti lapisan yang keempat dalam hal ini kita buatkan selection kembali ya, kotak ya. Nah, ini kita buat kotak semacam tempat fotonya ya. Nah, kalau sudah kita gunakan fill dan berikan warna dan gunakanlah transform. Transform ini kita tempel nanti di sini semacam tempat fotonya. Baru nanti kita duplikatlah ini ya, atau kita buat kotak yang sama ya. Tapi dengan catatan harus di layer baru. Nah, ini dia layernya, kalian boleh tambahkan kembali ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa lakukan istilah duplikat ya, silakan saja. Tapi kalau mau buat yang baru ya juga boleh ya. Nah, nanti di sini kalian gunakan selection, buat lagi kotak yang baru ya. Buat lagi kotak yang baru, hanya saja nanti agak sedikit lebih kecil ya. Nah, ini nanti kita buat warnanya putih ya. Gunakan warna putih. Setelah itu gunakanlah fill untuk memberikan warna ke dalamnya. Ini sudah ada ya warnanya ya, karena putih backgroundnya. Jadi pindahkanlah dengan menggunakan transform. Nah, ini nanti kalian tempel ke dalamnya ini. Nah, seperti yang Bapak buat ini ya. Nah, mudah kan? Nah, bagian yang berikutnya adalah kita tambahkan lagi layer. Nah, itulah konsepnya di dalam sketchbook. Kalian dimudahkan dalam hal bagaimana supaya menghindari kesalahan. Gunakan lagi kotak. Nah, contohnya dalam hal ini kalian bisa buat kotak lagi ya, semacam nanti ini tempat data identitas, baik itu nomor telepon, sosial media, dan email. Ini bukan berarti harus kontak informasi kamu ya, bukan ya. Ini hanya sebatas contoh saja ya. Kalian bisa gunakan warna yang tadi, misalnya warnanya agak sedikit lebih muda. Gunakan fill ya, biru muda maksudnya tadi. Oke kan? Nah, duplikatlah kotak tersebut ya. Ini kan pada layer ini duplikat layernya. Kalian tekan layernya, duplikat. Gunakanlah transform. Transform inilah nanti yang akan memindahkan posisi kotak tersebut. Lakukan sampai sebanyak 3 kali ya duplikatnya. Nah, duplikat, kemudian gunakan lagi transform. Nah, itu nanti ada sebanyak 3. Karena nanti ketiga-tiga inilah yang menandakan tempat identitas untuk ID card ini. Ini kan kita masih membentuk layout ya, ataupun template-nya. Nah, kalau sudah, barulah kita masuk ke lapisan yang baru. Boleh kalian tambahkan, di mana nanti kita akan membuatkan teks keterangan-keterangan dari objek-objek yang kita buat. Mulai dari sisi kiri kita buat judulnya tadi menggunakan menu yang kedua, yaitu teks ya, seperti biasa. Kalian ketikkan nanti di sini dengan huruf kapital, tapi boleh kasih spasi dulu. ID card, kemudian ini template. Nah, ini dia ya. Kalian boleh
kasih dengan model seperti yang Bapak buat, silahkan. Jenis tulisan boleh berbeda ya. Nah ini dia. Kemudian nanti warnanya kalian bisa buatkan warna yang lain, contohnya misalnya saja warna putih ya. Nah kalau sudah, nanti coba atur dulu jenis tulisannya. Oke, nah coba dulu, karena ini sangat tidak kelihatan, Bapak ulangi dulu sekali lagi ya. Bapak ulangi, ini sangat tidak kelihatan. Jadi sebenarnya kalau dalam hal ini kita akan atur dulu bentuk model yang diinginkan ya. Nah dalam hal ini tadi layernya sudah ada. Oke, Bapak akan coba tambahkan dulu teksnya ya. Tambahkan dulu teks sampai benar-benar ada tulisannya. Contoh, oh ini dia ya, Bapak ketikkan ID card. Nah ini sebenarnya tadi udah warna putih, sepertinya sudah ada itu ya, ID card, kemudian template. Nah ini dia ya. Nah jadi anak-anak kalau kita tekan ini sebenarnya sudah ada ini ya. Nah oke. Nah ini dia berpindah-pindah tulisannya, jadi sangat sulit kita bisa identifikasi tulisannya di mana berada ya kan. Nah jadi memang kita harus betul-betul atur dulu, contohnya warna hitam kita buat, ada nggak dia? Oke udah hilang, kita ulangi dulu sekali lagi sampai benar-benar tampil ya. Nah ini layernya Bapak buang dulu, ini Bapak buang, delete. Nah ini juga Bapak delete supaya tidak mengganggu tampilan ya. Nah ini dia Bapak delete ya. Nah tujuannya apa? Tujuannya kita memastikan dulu tulisannya itu tampil atau tidak ya. Nah, jadi untuk menghindari kesalahan, itulah pentingnya layer tadi ya. Nah, jadi di sini kalian tinggal buatkan ID card. Oke, warnanya oke. Ini juga tidak kelihatan ya. Coba Bapak ketikkan kalimat yang lain. Oh, ini bisa kelihatan ya. Oke ya. Nah, ini dia ya. Sebenarnya kalian bisa ketik dulu kalimat yang lain, jangan langsung ID card ya. Nah, ini dia contohnya tadi Bapak makanya nggak terlihat, bisa saja karena ada spasi begitu ya. Nah, ini contohnya kan nampak ya. Nah, begini dia. Kita ketikkan dulu kalimat yang lain atau tulisan yang lain ya. Nah, ini Bapak boleh lanjutkan ID card template. Nah, memang besar kali. Memang harusnya tadi seperti itu ya. Nah, ini dia. Kemudian nanti boleh kasih spasi di sini. Nah, ini dia ya. Supaya menghindari kesalahan itu tadi. Oke. Kemudian kalian perkecil. Gunakan tombol yang kelima. Kalian perkecil seperti biasa. Kemudian nanti kalian boleh rotate. Nah, ini banyak lagi tombol yang di atas ini. Kalian bisa atur posisinya seperti ini contohnya. Dan letakkan di sisi kiri. Nah setelah itu nanti ganti warnanya ya. Ini nomor yang ketiga, tombol yang ketiga bisa kalian buat warna putih. Nah ini dia ya. Nah sudah benar kan? Nah bagian yang berikutnya adalah kita coba tambahkan lagi tulisan yang lain. Nah di sini tulisannya kalian bisa ketikkan name here. Ini tadi tulisannya warna putih ya. Kita buat warna hitam dulu. Ya. Buat dulu tulisannya warna hitam. Kemudian bisa kita ketikkan name, your name here ya, sorry. Nah ini dia. Kemudian kita perkecil ya, perkecil. Kalian bisa jepit dengan menggunakan jari kalian ya. Oke. Nah ini dia. Nah setelah itu nanti kalian bisa buat italic, silahkan. Nanti menu yang kedua, tombol yang kedua itu ada namanya serif bold italic ya. Nah silahkan ya. Nah ini dia ya. Jadi Bapak rasa bagian ini udah tinggal sedikit lagi ya. Nah kalian tinggal meneruskan saja. Nah jadi contohnya kalian tekan plus ya. Kalian bisa tambahkan lagi contohnya teks, silahkan. Nah nanti di situ kalian tinggal ketikkan kontak ya, phone number ya. Nah ini dia ya. Nah jadi nanti kalian perkecil tulisannya. Nah tempel nanti di sini contohnya ya. Nah begitulah seterusnya. Warnanya tadi warna putih, boleh kita buat ganti warna putih. Nah jadi untuk bagian berikutnya di situ ada kontak, sosial media contohnya ya. Nah ini biasanya untuk versi ya. Kalau dia memiliki WhatsApp,
memiliki Instagram, bisa aja ya ID card-nya disertakan seperti ini ya. Nah, ini dia template-nya meletakkan posisi ya informasi sosial medianya. Kalau dia email, bisa aja kalian buat nanti tambahkan lagi kontak ya, email. Oke, kemudian kalian perkecil. Nah, ini tempel di sini dia, kalian perkecil ya dengan menjepit ya tulisannya sehingga nanti kalian bisa lihat hasil akhirnya seperti ini ya. Oke, ini dia anak-anak untuk versi Android. Jadi Bapak rasa itu saja. Jadi ini dia untuk versi Android. Boleh kalian jadikan jadi panduan untuk persiapan. Oke, terima kasih ya. Baiklah, demikianlah materi kita pada pertemuan hari ini. Anak didik kami jangan lupa ya tetap belajar dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.